Selamat siang teman-teman. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Metode Lelaran dalam Menyelesaikan SPL. Yang pertama kita harus mengetahui apa itu metode lelaran. Metode lelaran adalah metode tidak langsung atau metode integrasi. Dalam menyelesaikan metode lelaran, ada pun syarat-syaratnya. Yang pertama, syarat cukup agar interaksinya konvergen adalah domain secara diagonal. Yang kedua, syaratnya adalah AKK tidak sama dengan 0, di mana K sama dengan 1, 2, sampai ke N. Maka persamaan lelaran dapat ditulis sebagai berikut. Untuk X1 pangkat K tambah 1 sama dengan B1 dikurang A12 X2K titik-titik dikurang A1N XN pangkat K per A11. Untuk X2 K pangkat K tambah 1 sama dengan B2 dikurang A21 X1 pangkat K dikurang A23 X3 pangkat K titik-titik dikurang A2N XN pangkat K per A22. Untuk XN pangkat K tambah 1 sama dengan BN dikurang AN1 X1 pangkat K dikurang AN2 X2 pangkat K dikurang titik-titik dikurang ANN XN dikurang 1 pangkat K per ANN. Untuk menyelesaikan metode lelaran ini ada dua metode, yaitu satu metode lelaran Jacobi dan dua metode lelaran Gauss-Seidel. Oke, sekarang kita masuk pada contoh metode lelaran Jacobi dalam menyelesaikan SPL. Yaitu contoh, tentukanlah solusi SPL dari 4X kurang Y tambah Z sama dengan 7. 4X kurang 8Y tambah Z sama dengan min 21 dan min 2X tambah Y sama dengan tambah 5Z sama dengan 15. Maka dari persamaan ini kita jawab, kita pertama mencari PO. P0 nya kita dapat P0 nya itu X0, Y0, Z0 nya 1, 2, dan 2. Solusi sejatinya adalah 2, 4, 3. Setelah kita mendapatkan P0 nya, maka kita selesaikan secara baik-baik. Pertama kita cek apakah persamaan di atas konvergen atau tidak. Dari 4X kurang Y tambah Z sama dengan 7, kita lihat bahwa nilai konvergennya itu harga mutlak dari 4 lebih besar dari 1, harga mutlak dari 1 tambah harga mutlak dari 1. Kemudian dari 4X kurang 8Y tambah Z sama dengan min 4. Nilainya itu harga mutlak dari min 8 lebih besar dari harga mutlak dari 4 dan harga mutlak dari 1. Dari persamaan min 2X tambah Y tambah 5Z sama dengan 15, itu harga mutlak dari 5 lebih besar dari harga mutlak dari min 2 tambah harga mutlak dari 1. Setelah kita mengetahui konvergen atau tidak, di sini dari soal ini kita dapat menempatkannya sebagai persamaan yang konvergen. Kemudian kita mencari persamaan untuk menghitung nilai X, Y, dan Z. Pertama, dari persamaan 4X kurang Y tambah Z sama dengan 7, dapat kita tentukan X-nya dengan cara substitusi, yaitu 7 tambah Y kurang Z sama dengan 4. Kemudian dari persamaan kedua yaitu 4X kurang 8Y tambah Z sama dengan min 21. Kita kalikan dengan min 1, maka hasilnya sama dengan min 4X tambah 8Y tambah Z sama dengan 21.
Maka dari situ bisa kita tentukan Y-nya dengan yaitu membagi dengan 8. Y sama dengan 21 tambah 4X tambah Z per 8. Kemudian untuk persamaan ketiga yaitu min 2X tambah Y tambah 5Z sama dengan 15. Kita dapatkan Z-nya yaitu min 15 tambah 2X kurang Y per 5. Nah, setelah kita mendapatkan X, Y, dan Z-nya, persamaan X, Y, dan Z-nya, kemudian kita tentukan, kemudian kita hubungkan dengan P0-nya, yaitu kita tahu tadi bahwa P0-nya itu 1, 2, dan 2. Maka dapat kita ketahui bahwa X-nya 1, Y-nya 2, dan Z-nya 2. Setelah kita menemukan P0-nya yaitu 1, 2, dan 2, kemudian kita masukkan nilai X1-nya. Kita tentukan nilai X1-nya dari persamaan yang kita cari tadi. Nah, setelah kita tentukan bahwa kita menemukan X1-nya yaitu 7 tambah Y tambah kurang Z per 4, hasilnya yaitu 1,75. Setelah kita menemukan X1-nya, kemudian kita mencari Y1-nya juga. Y1-nya di sini dari persamaan itu yaitu 21 tambah 4. Kita gantikan nilai Y-nya yaitu 1 tambah 2 per 8 yaitu 27 per 8. Maka kita dapat hasil Y1-nya itu 3,375. Setelah kita mendapatkan Y1, kita mencari Z1-nya. Itu dengan mensubstitusi nilai X-nya ke dalam. Itu 15 tambah 2 kali 1 kurang 2 per 5 sama dengan 15 per 5. Z1-nya sama dengan 3. Nah, setelah kita mendapatkan X1, Y1, dan Z1, kita dapat menyimpulkan bahwa di sini kita masih belum mendapatkan nilai solusi sejatinya. Maka kita lanjutkan dengan mencari X1, X2, Y2, dan Z2. Oke, setelah kita mendapatkan hasil X1, Y1, dan Z1-nya, kita mendapatkan hasil bahwa kita masih belum mendapatkan solusi sejatinya. Maka kita melanjutkan sampai kita mendapatkan solusi sejatinya. Nah, kita masukkan lagi persamaannya tadi yaitu 7X sama dengan 7 tambah Y kurang Z per 4. Maka setelah kita menulis persamaannya ini, kita masukkan nilai dari X1 tadi yaitu 7 tambah nilai X-nya, nilai Y-nya tadi, Y1-nya yaitu 3,375 kurang nilai Z1 yaitu 3 per 4. Maka kita menemukan X2-nya yaitu 7,375 per 4 yaitu 1,8375. Nah, begitu juga dengan Y2-nya. Yaitu memasukkan nilai persamaan Y awal, Y0-nya yaitu 21 tambah 4X tambah Z per 8. Nah, di sini kita masukkan juga nilai-nilai X1 dan Z1-nya di dalam Y2. Yaitu 21 tambah 4. Nilai X-nya itu 1,75 tadi tambah nilai Z-nya 3 per 8. Hasilnya itu 31 per 8. Maka nilai dari Y2 yaitu 3,875. Setelah kita mendapatkan Y2-nya, lanjut kita pada Z2. Nah, di sini juga kita menulis persamaan awalnya yaitu 5X tambah 15 tambah 2X kurang Y per 5. Sini kita memasukkan nilai-nilai dari X1 dan Y1. Yaitu 15 tambah 2 nilai X1-nya yaitu 1,75 dikurang dengan 3,375 per 5.
maka hasilnya sama dengan 15,125 per 5. Maka kita dapat menemukan bahwa Z2-nya yaitu 3,025. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa kita masih belum mendapatkan solusi sejatinya. Maka yang kita lakukan selanjutnya itu terus mencari dan mengganti X ke berapa. Itu misalnya di sini X15, dan kita juga di sini misalnya X15, maka di sini nanti kita substitusikan nilai Y14 dan Z14. Begitu juga dengan Y-nya dan Z-nya juga. Di sini kami melanjutkan untuk mencari nilai dari solusi sejati 2, 4, dan 3 tadi. Sebelum kami mendapatkan hasilnya, yaitu kami masuk dulu ke hasil dari X18. Yaitu hasilnya yaitu 1,99997 dan nilai 18 sama dengan 3,9999994. Dan sedangkan Z18-nya yaitu 2,9999997. Nah, setelah kita mendapatkan X18 dan Y18 Z18-nya, kami melanjutkannya mencari X19 karena kami belum mendapatkan sampai pada solusi sejatinya. Maka kami kemudian kita substitusikan nilai X18, Y18 dan Z18 tadi ke dalam persamaan awal. Maka hasilnya yaitu 7 tambah 3,9999994 dikurang dengan nilai Z-nya yaitu 2,9999997 per 4. Hasilnya yaitu 1,9999999. Maka di sini kami membulatkan menjadi 2 karena yang paling mendekati. Kemudian kita mencari nilai Y19-nya lagi. Itu dengan persamaan awal dan mensubstitusikan nilai Y18, X18 dan Z18-nya. Di sini kita dapat 21 tambah 4,1,4 kali 1,99997 tambah 2,9999997 per 8, yaitu hasilnya sama dengan 3,99999. Sini kami membulatkannya menjadi 4. Kemudian terakhir untuk mencari Z19-nya yaitu 15 tambah 2 kali 1,99997 dikurang 3,9999994 per 5, hasilnya yaitu 3. Nah, setelah kita mendapatkan hasil Y19, X19 dan Z19-nya sama dengan nilai dari solusi sejatinya, maka dapat kita simpulkan bahwa solusi dari SPL sampai solusi sejatinya yaitu pada saat X19, Y19 dan Z19 adalah X sama dengan 2, Y sama dengan 4 dan Z sama dengan 3.